Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas hasil diskusi kami tentang bahan beracun dan berbahaya yaitu timbal. Oke, pertama kita masuk pada pengertian. Timbal atau PB adalah salah satu pencemar di udara yang mempunyai wujud partikel yang kerap diketahui dengan debu-debu metalik. Debu-debu tersebut bisa masuk ke dalam tubuh lewat makanan ataupun pernafasan. Meski dalam jumlah kecil, partikel tersebut bisa menimbulkan keracunan lewat bermacam cara, antara lain bisa lewat saluran pernapasan atau inhalasi. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur timbal. Timbal adalah unsur kimia dengan simbol Pb dan nomor atom 82. Beberapa unsur kimia yang dapat ditemukan bersama timbal dalam senyawa termasuk belerang atau S, oksigen atau O, dan fluor atau F, tergantung pada senyawa khususnya. Senyawa umum yang melibatkan timbal termasuk timbal dioksida atau PbO2 dan timbal sulfida atau PbS. Selanjutnya kita masuk pada kegunaan dari timbal. Dalam bisnis perdagangan logam, timah hitam atau Pb merupakan salah satu jenis logam yang banyak dibutuhkan. Pemanfaatan galena banyak digunakan pada baterai, selubung kabel, manufaktur mesin, galangan kapal, industri ringan, oksida timbal, proteksi radiasi, dan industri lainnya. Untuk faktor risiko dari keracunan timbal ada beberapa poin. Yang pertama adalah sistem syaraf dan kecerdasan, yang kedua efek sistematik, yang ketiga efek terhadap reproduksi, yang keempat efek terhadap tulang, yang kelima gangguan neurologi, dan yang terakhir gangguan terhadap fungsi ginjal. Baik, sekarang kita masuk pada pekerjaan yang berhubungan pada timbal. Pekerjaan yang pertama adalah industri pengolahan logam, yang kedua konstruksi bangunan lama, yang ketiga industri baterai, yang keempat industri kendaraan bermotor, dan yang kelima pekerjaan konstruksi, dan yang keenam pengolahan limbah berbahaya. Baik, yang selanjutnya adalah tindakan medis. Bagi pasien yang mengalami keracunan timbal dengan kadar rendah, penanganan dapat dilakukan dengan menghindari paparan timbal, seperti menghindari lingkungan yang berisiko tinggi terkontaminasi timbal dan membuang barang yang menjadi sumber kontaminasi. Tindakan ini cukup untuk mengurangi kadar timbal dalam darah. Bagi pasien yang menderita keracunan timbal dengan kadar tinggi, dokter akan memberikan terapi berupa yang pertama karbon aktif, yang kedua mengonsumsi karbon aktif dapat mengikat timbal di dalam saluran pencernaan untuk mengeluarkan bersama dengan urin. Yang ketiga terapi kelasi dengan EDTA. Yang keempat pengobatan ini dilakukan untuk mengikat timbal dalam darah dengan memberi obat kalsium disodium etilene diaminetracetic acid atau biasa disebut ETA. Obat ini diberikan dalam bentuk suntikan ke pembuluh darah. Tidak semua dampak keracunan timbal dapat diobati, khususnya jika sudah mengakibatkan efek kronis. Yang ketiga adalah upaya pencegahan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah keracunan timbal, yaitu yang pertama, jaga kebersihan tangan, yang kedua, lepaskan sepatu sebelum memasuki rumah, yang ketiga, bersihkan debu dan kotoran di dalam rumah secara rutin, yang keempat, bersihkan mainan anak secara rutin, yang kelima, konsumsi makanan bergizi, yang keenam, cat rumah dengan cat tanpa kandungan timbal, dan yang terakhir, hati-hati ketika menggunakan air keran. Jika Anda menggunakan pipa ledeng yang mengandung timbal, pastikan Anda membiarkan air mengalir selama 1 menit sebelum digunakan. Hindari menggunakan air panas dan keran untuk pembersihan perlengkapan bayi atau memasak. Gunakan penyaring air jika perlu. Selanjutnya adalah organ target. Organ target yang dapat menargetkan tubuh, yaitu yang pertama sistem saraf pusat. Timbal dapat memiliki efek toksik pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Ini dapat mengakibatkan gangguan perkembangan pada anak-anak dan masalah neurologis seperti kejang, masalah perilaku, dan penurunan kemampuan kognitif. Yang kedua, sistem hematopiotik. Timbal dapat mengganggu pembentukan sel darah merah dan menyebabkan anemia.
Ini disebabkan oleh penggantian zat besi oleh timbal dalam proses sintesis hemoglobin. Yang ketiga, sistem ginjal. Ginjal adalah organ yang berperan dalam mengeluarkan timbal dari tubuh. Namun, timbal juga dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan mengganggu fungsi mereka. Yang keempat, sistem reproduksi. Paparan timbal pada wanita hamil dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan seperti keguguran, prematuritas, dan pertumbuhan janin yang terhambat. Pada pria, timbal dapat mempengaruhi kualitas sperma dan kesuburan. Baik, yang kelima, sistem kardiovaskuler. Paparan timbal dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Dan yang keenam adalah sistem pencernaan. Timbal dapat terekamulasi dalam saluran pencernaan dan mempengaruhi penyerapan nutrisi serta menyebabkan gangguan pencernaan. Yang berikut kita masuk dalam nilai ambang batas timbal. Nilai ambang batas untuk timbal atau juga dikenal dengan nilai ambang batas keamanan atau ambang toleransi bervariasi tergantung pada konteksnya. Nilai-nilai ini dapat merujuk pada batas keamanan dalam air minum, udara maupun tanah. Sebagai contohnya pada air minum, menurut WHO, nilai ambang batas untuk timbal dalam air minum adalah 10 mikrogram per liter. Sedangkan di udara, untuk udara nilai ambang batas timbal dapat diatur oleh lembaga lingkungan di berbagai negara. Sebagai contoh, Environmental Protection Agency di Amerika Serikat menerapkan standar ambang batas untuk timbal dalam udara untuk melindungi kesehatan manusia. Yang berikutnya pada tanah, untuk ambang batas timbal dalam tanah dapat diatur oleh lembaga lingkungan setempat untuk melindungi tanah dan juga lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip. Timah adalah unsur kimia dengan simbol Sn dan nomor atom 50. Beberapa prinsip-prinsip terkait timbal meliputi yang pertama, sifat logam. Timah adalah logam yang memiliki sifat konduktivitas listrik dan keuletan yang baik. Yang kedua, bentuk alotropik. Timah memiliki dua bentuk alotropi utama, yaitu timah putih dan juga timah abu-abu. Timah putih adalah bentuk biasa pada suhu rendah, sementara timah abu-abu terjadi pada suhu di atas 13,2 derajat Celcius. Yang ketiga, kegunaan dalam logam campuran. Timah digunakan dalam pembuatan logam campuran, seperti paduan timah dan juga timbal atau solder, yang memiliki titik leleh rendah dan digunakan dalam proses pengerjaan logam. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih.